Selamat sore teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu Humba Daily Life. Pada kesempatan sore hari ini, kita patut bersyukur karena kita bisa jumpa di tempat ini bersama kakak Aldi Wali dan juga kakak sekretaris ini DPC Gerindra Sumba Timur. Iya, kita sapa dulu. Kakak Aldi sehat ya? Sehat deh. Sehat. Mungkin untuk bisa mengenal lebih dekat, mungkin kakak bisa ini guys. Mungkin banyak ada teman-teman mungkin yang belum ini tahu atau apa, mungkin kakak dari kakak Aldi dulu bisa Sapa ya sapa teman-teman gitu. Baik pendengar setia dari channel YouTube Humba Daily Life ya. Ya. Selamat sore. Ya, perkenalkan saya Aldi Wali. Saya berasal dari Lewa dan kali ini saya ikut berada dalam rumah besar Partai Gerindra. Dan kalau ngomong jujur sebenarnya nama Aldi Wali ya tidak asing-asing banget di Sumba Timur. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan punya mimpi-mimpi yang sangat besar untuk ikut andil dalam perhelatan politik di Sumba Timur. Jadi singkatnya seperti itu, nanti bisa kita saling cerita-cerita bagaimana untuk saling mengenal. Untuk kakak sekretarisnya mungkin bisa ini ya. Jadi baik, selamat sore untuk akun YouTube apa? Humba Daily Life. Iya. Ya, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Sumba Timur. Nama saya Umbu Tamu Dakaraya, seperti yang tertulis di belakang. Jadi saya berasal dari Kecamatan Kaungaiti, tepatnya di Desa Kampatabuno, dan berdomisili di Temerotu, Jalan Ketengkeng nomor 10. Mungkin itu? Iya. Terima kasih Kak. Mungkin sebelumnya ini saya ingin tanyakan kepada kakak Aldi, mungkin kesibukannya ini Kak sekarang apa gitu yang menjadi rutinitasnya saat ini? Ya, baik. Saya sebelum terjun dalam dunia politik, memang saya aktif dalam kegiatan sosial, di mana memang saya punya satu yayasan, namanya adalah Cahaya Padang Bulan, atau sering disebut dengan Yayasan Padang Bulan. Yayasan ini bergerak dalam bidang sosial, bidang keagamaan, pendidikan, maupun bergerak dalam bidang-bidang spesifik. Mungkin kalau kita lihat masyarakat yang susah, kalau kita bisa bantu, ya kita langsung bantu. Dan memang saat ini memang saya lebih aktif di situ sambil saya menunggu untuk melaksanakan tugas baru yang dipercayakan oleh masyarakat. Dan memang saya baru pulang dari Jakarta untuk bagaimana saya mencari relasi dan partner untuk kira-kira hal apa yang kita bisa berbuat bagi masyarakat Sumba. Jadi rutinitas saya sekarang masih seperti yang dulu, untuk tetap bergerak dalam bidang sosial untuk masyarakat. Kakak di sini, kakak sebagai tokoh anak muda yang baru terpilih sebagai anggota DPRD Sumba Timur untuk periode 2024-2029, itu apa yang menjadi mimpi untuk Sumba Timur? Ya kakak kemarin masuk, untuk kan sebelumnya tadi di yayasan gitu ya. Di sini untuk karena sudah terpilih gitu menjadi anggota DPRD Sumba Timur, apa mimpi kakak untuk Sumba Timur ke depannya seperti itu? Iya, baik. Mimpi saya cuma sederhana saja, bahwa saya ingin Sumba Timur lebih baik daripada hari ini. Dan juga ketika saya sebagai orang muda mengikuti perhelatan politik kali ini, saya berpikir bahwa kita punya ide dan gagasan. Tidak cukup ide dan gagasan itu kita bisa mampu menjalankan sendiri. Tetapi harus ada ruang di mana kita bisa berbuat yang lebih besar. Ruang itu yang saya maksudkan adalah jalur politik. Disitulah kita merebut kekuasaan untuk kita bisa berdampak bagi orang lain. Kalau hari ini kita bisa melakukan 1-2 orang yang kita bisa bantu, tapi lewat kekuasaan itu kita bisa bantu lagi lebih banyak orang. Seperti itu. Oke kakak, dan di sini juga saya lihat kakak menjadi
salah satu juga ya ini apa anak muda yang lolos gitu ya ke DPRD Sumba Timur untuk periode ke depan ini. Di sini kan kakak nanti akan bergabung dengan rekan-rekan anggota dewan yang sudah lama gitu. Ada yang sudah 3 sampai 4 periode juga ya duduk di DPRD Sumba Timur. Dan kakak di sini sebagai apa ya anak muda yang baru masuk itu apakah tidak mengganggu kinerja kak ketika nanti ini dan yang sudah senior gitu ya di DPRD mungkin apakah yang bisa ini kakak? Iya. Terima kasih, pertanyaannya menarik. Ya. Dalam politik tidak ada yang mengenal yang namanya senior atau junior. Tetapi kalau kita berbicara tentang kepentingan masyarakat, di situ kita tidak berbicara masalah senior atau junior. Nah, kita sebagai representatifnya masyarakat, tentu kita harus tahu kira-kira ketika kita terjun dalam politik dan ketika ada kita dalam peran politik, misi apa yang kita harus bawa. Dan itu yang kita harus perjuangkan. Nah, kalau masalah tentang untuk harus taat dan hormat kepada senior, ya wajib hukumnya kita harus hormat. Tetapi perlu juga kita menjadi anak muda yang belajar banyak hal supaya kita ketika kita memperjuangkan sesuatu, kita tidak salah-salah memperjuangkan. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan namanya kolaborasi, ya, supaya kita bergaining dengan para senior yang sudah berulang kali duduk di legislatif. Tentunya kita juga butuh untuk belajar banyak hal supaya kita lebih tahu fungsi dan tugas DPR dan apa yang sebenarnya yang kita bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini karena kita juga bersama dengan kakak pengurus dari ini ya, dari Gerindra. Mungkin saya ingin tanyakan juga, maksudnya bagaimana dengan apa ya visi misi partai ini ya. Tadi kita sudah mendengar sedikit dari kakak Aldi tadi tentang yang menjadi tujuan masuk ke dewan supaya lebih bisa membantu banyak orang gitu. Mungkin di sini sudah ini ya, sudah sesuai dengan apa visi misi partai atau bagaimana? Mungkin saya minta kakak biar lebih jelas suaranya kalau bisa pegang ini. Lebih jelasnya mengenai apa nih? Iya bisa pegang. Ya. Oh iya. Pegang aja. Iya, pegang. Ya. Itu tadi pertanyaan saya, mungkin yang sudah kakak Aldi sampaikan tadi itu. Mungkin di sini sudah selaras dengan apa yang ingin diperjuangkan oleh Partai Gerindra, karena kakak tadi menyampaikan bahwa masuk ke dewan ini kan bisa agar bisa itu ya, lebih banyak membantu masyarakat banyak. Mungkin dari partai sudah sesuai tidak dengan Ya, ya, baik, terima kasih. Saya rasa visi misi partai ini penjabarannya sangat luas. Kalau di Partai Gerindra itu salah satu visi misi itu di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya itu penjabarannya sangat luas. Nah, kita bicara konteks DPC Gerindra Sumba Timur dengan terpilihnya 3 anggota DPR yang terpilih di Partai Gerindra ini, perlu saya jelaskan bahwa Partai Gerindra ini presentasinya dihuni oleh anak-anak muda. Itu boleh saya katakan 80% itu kepengurusan Gerindra itu anak-anak muda. Salah satu Pak Aldi Wali mewakili Sumba Timur 5. Terus ada Bu Yoap Sumba Timur 3 dan Pendeta Joni Retang Sumba Timur 2. Nah, mereka ini puji Tuhan memiliki pemikiran-pemikiran yang visioner. Bagaimana Gerindra ke depan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman milenial. Tidak lagi seperti dulu bahwa Gerindra ini dihuni oleh tokoh-tokoh yang pemikirannya sangat pragmatis. Jadi kami bersyukur bahwa saat ini Gerindra dengan periode 2022-23 ini naik dari 1 kursi menjadi 3 kursi dan dihuni oleh anak-anak muda yang punya pemikiran visioner, dan tentunya satu komando tegak lurus. Apa yang diputuskan oleh DPP itu ditindaklanjuti oleh DPD di provinsi dan dilaksanakan oleh kami akar rumput DPC yang ada di kabupaten. Mungkin itu. untuk kakak Aldi, kan kita tahu sekarang kakak menghadapi pilkada begitu Sumba Timur.
sesuai dengan tantangan zaman guys, selalu berubah ini. Mungkin kedepannya kakak sebagai politisi melihat apa pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Sumba Timur gitu, Kak, untuk pilkada kedepannya. Baik ya, paling pertama kita sebagai politisi muda atau sebagai kita anak muda, pertama kita jangan apatis. Ya, Dan yang kedua bahwa pemimpin apa yang kita harapkan ke depan adalah pemimpin yang pro terhadap rakyat kecil. Ya, kenapa demikiannya? Banyak kita lihat masih banyak persoalan yang terjadi di masyarakat. Kita butuh pemimpin yang selalu turun ke tengah masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Dan kita berbicara seperti begini bukan pemimpin sekarang tidak baik. Ketika konstitusi memberikan kita ruang dan waktu setiap 5 tahun bahwa kita laksanakan pesta demokrasi ini, harapan terbesarnya saya adalah bagaimana demokrasi ini betul-betul diciptakan riang gembira. Nah, riang gembira itu supaya tidak ada kita saling menghujat, tidak saling melakukan caci maki, dan yang paling utama adalah kita butuh pemimpin yang mampu mengayomi semua kalangan, semua suku, tanpa membedakan ras dan agama. Yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi bahwa misi dari Partai Gerindra itu adalah tentang sila kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, ini yang kita betul-betul kita butuhkan ke depan supaya pemimpin betul-betul adil untuk semua golongan. oke kakak. Kakak di sini sebagai anak muda kakak ke depannya juga pasti termasuk saya sendiri juga kakak apa sebagai anak muda kan mungkin kedepannya ingin terjun dalam ini kak, dalam politik begitu. Kakak yang sudah berpraktis apa ya kak, apa yang perlu dipersiapkan oleh anak muda begitu kakak ketika sudah ingin terjun ke dalam dunia politik ke depannya. Mungkin kakak sebagai apa politisi muda yang sudah terpilih saat ini mungkin apa yang bisa dipersiapkan gitu kalau ada anak muda yang ingin terjun ke dalam dunia politik ke depannya. Ya, kalau mau dibilang bahwa apa yang dipersiapkan yang paling utama adalah jangan jadi politisi ikut-ikutan. Tetapi kita harus jadi politisi, apa goalnya kita sehingga masuk dalam politik. Tentu bahwa harus ada visi kita untuk yang kita memperjuangkan. Ya, yang kita memperjuangkan adalah bagaimana kita menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan juga, kita juga harus tahu bahwa ketika kita ada dalam legislatif, bukan saja hanya suaranya kita yang mampu didengar, tapi kita harus berbicara tentang fakta dasar yang apa yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Jadi kita betul-betul harus menjadi corong yang untuk menyampaikan, menjembatani apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, yang perlu dipersiapkan secara baik adalah mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu yang paling utama. Dan yang kedua bahwa kita sebagai orang muda perlu belajar banyak hal supaya kalau kita berbicara bahwa anak muda adalah agen of change, agen perubahan, jadi kita mampu untuk mentuangkan idealisme itu demi kebaikan untuk banyak orang. Oke kakak, selanjutnya kakak terkait dengan sebagai ini kak apa politisi seharusnya bagaimana ini masyarakat dalam menyikapi ini kandidat yang ada saat ini kak, karena saya pikir ini juga menjadi ini ya polemik yang ada di masyarakat tadi kakak, karena beberapa waktu yang lalu juga saya sempat apa ya testimoni dari Bapak Kapolres tentang hoax dan lain-lain sebagainya itu kakak yang banyak sekali di media sosial saat ini kakak. Mungkin ada di sini pesan-pesan bagi masyarakat kakak selaku apa namanya politisi muda yang terpilih, mungkin apa ya biar menjaga apa suasana tetap ini kan tetap kondusif ya, karena saya pikir saat ini kan ya hoax ini kan sangat itu ya merajalela dalam apa pilkada saat ini. Iya, kita memang tidak bisa kita hindari dalam era perkembangan teknologi yang sangat ada ini sekarang ini. Memang kita hampir tidak bisa mampu untuk memfilter mana berita hoax dan mana berita yang menunjukkan fakta. Tapi harapan saya kepada seluruh masyarakat pengguna media sosial, jadi betul-betul jangan terlalu cepat untuk mempercayai suguhan-suguhan informasi yang terjadi di media sosial.
perlu dilihatkan itu bahwa informasi itu apakah itu betul real atau tidak. Dan dalam politik kali ini, bahwa dalam era digitalisasi, harapan saya bagi semua pihak, terlebih kita sesama orang muda, mari kita menggunakan media sosial ini secara baik dan tidak melakukan ujar kebencian, saling caci memaki, saling sikut menyikut, saling fitnah, itu tidak boleh. Ya, contoh kecilnya juga, saya hari ini salah satu juga adalah politisi muda yang diserang oleh media sosial, oleh akun media sosial. Tapi kadang-kadang kita juga berpikir, wah ini kurang ajar banget gitu. Tapi di sisi lain mau tidak mau, ya itu kita harus hadapi dengan era perkembangan media sosial itu sendiri. Mungkin dari kakak sekretaris mau menambahkan terkait dengan ini ya, yang selaku pengurus partai, bagaimana dan menyikapi itu Ya. dan hal momen pilkada ini yang informasi hoax. Kalau saya bicara dari sisi kepartaian, bahwa kami pengurus Dewan Pimpinan Cabang, saya sebagai sekretaris partai, saya mengimbau kepada teman-teman, tentunya ketika teman-teman kaum muda, milenial, yang saya katakan tadi bahwa hampir 80% Partai Gerindra Sumba Timur dihuni oleh tokoh-tokoh muda, jangan cepat terpengaruh propaganda media sosial, ujaran kebencian. Kalau kita bicara itu menjadi konsekuensi juga bagi politisi, apalagi ada Pak Aldi yang perolehan suaranya luar biasa, latar belakangnya bukan main-main, gitu, dari panjang sekali kalau latar belakang Pak Aldi ini. Memang orang melempar itu, kalau kita baratkan buah, yang dilempar itu buah yang manis kan gitu. Jadi ya wajar saja itu menjadi konsekuensi bagi kita politisi, dicerca, dimaki, tapi itu menjadi motivasi. Tapi terkait dengan perkembangan digital sekarang ini, ke ujaran kebencian, tapi saya mengimbau teman-teman jangan cepat percaya itu. Segala sesuatu itu mari kita kalau ada serangan itu mari kita dulu bersama kita bahas ini. Jangan mudah terprovokasi. Oke. Terima kasih banyak kakak buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kiranya di momen atau waktu-waktu yang akan datang kakak kita lebih banyak lagi untuk berbicara, untuk baik di sektor politik maupun untuk kesejahteraan masyarakat Sumba Timur kakak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, demikian dari bincang-bincang singkat saya dengan kakak Aldi Wali dan juga dengan sekretaris DPC Gerindra Sumba Timur. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.